Shalom saudara-saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali, yaitu bagian atau jenis manusia ketiga di antara 4 jenis manusia yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Injil. Jika pada bagian pertama saya telah menyampaikan kepada saudara, yaitu bagian pertama, yaitu jenis manusia duniawi, mungkin Anda sudah bisa menyimpulkan makna daripada bagian tersebut. Dan bagian kedua, yaitu jenis manusia rohani. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Sebelum lanjut, perlu saya sampaikan kepada saudara, sebelum saudara membuat kesimpulan dalam satu isi video, saya berharap saudara menonton video-video berikutnya agar bisa menemukan korelasi video yang satu dengan video yang lainnya untuk mudah dipahami. Pada bagian ketiga ini, jenis pribadi yang ketiga ini dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 2a. Begini bunyinya: "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum bisa menerimanya." Puji Tuhan. Perhatikan, di sini Paulus berkata, yang belum dewasa dalam Kristus, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum bisa menerimanya. Arti daripada yang belum dewasa bisa saja orang remaja atau anak-anak atau bayi. Tetapi sekali lagi saya tekankan, dikatakan di situ, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum bisa menerimanya. Nah, pada dasarnya, orang yang masih membutuhkan susu adalah bayi, karena belum bisa menerima makanan yang keras. Berarti, jenis manusia ketiga atau pribadi yang ketiga adalah bayi-bayi rohani. Saudara pasti tahu dan siapapun tahu bahwa seorang bayi adalah proses awal pertumbuhan seseorang manusia menuju seorang yang dewasa. Bayi membutuhkan perhatian khusus, perawatan khusus, dan bimbingan khusus agar bisa bertumbuh dewasa. Jika tidak diperhatikan maupun dibimbing secara khusus, mungkin akan menjadi masalah dalam pertumbuhannya. Seorang bayi harus dibimbing bagaimana cara tengkurap, berdiri, melangkah, berbicara, makan, dan sebagainya. Nah, gambaran seorang bayi inilah yang digambarkan oleh Paulus tentang orang-orang Kristen yang lahir baru, yang belum dewasa. Mereka butuh bimbingan agar bisa bertumbuh dewasa dalam pemikiran dan tindakan dalam iman Kristen mereka. Tetapi yang anehnya adalah ada orang Kristen yang lahir baru dan yang baru beriman kepada Kristus beberapa tahun, yang belum lama diselamatkan secara rohani, langsung lepas landas, terbang tinggi secara rohani sejak hari pertobatan mereka. Mereka kelihatannya lebih rohani daripada orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen, bahkan terlihat lebih rohani daripada mereka yang menjadi Kristen sejak lahir. Tetapi hal ini bisa dimaklumi, karena bayi tetaplah bayi. Dan saudara juga mungkin pernah melihat seorang bayi yang berusaha meniru sifat dan sikap orang dewasa. Mungkin itu merupakan bagian dari proses pertumbuhan. Namun, di sini saya katakan dengan tegas bahwa orang-orang Kristen yang masih bayi ini belum bisa menjadi manusia rohani. Mereka belum dewasa. Mereka tidak mungkin menjadi orang-orang Kristen yang dikendalikan oleh roh, karena memang mereka seharusnya masih perlu bimbingan untuk menjadi dewasa. Dan untuk menjadi dewasa secara rohani itu butuh proses panjang dan yang sangat sulit, dan butuh pengorbanan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kurang lebih 24 tahun yang lalu saya teringat kembali sejak pertama saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak pertama saya lahir kembali, yaitu menjadi manusia ciptaan baru. Pada saat itu saya senang sekali, semangat saya tinggi, berapi-api untuk melayani Tuhan. Bahkan saya tidak mengenal waktu dan tempat untuk memberitakan Injil. Bahkan saya tidak ada takutnya, saudara-saudara. Sehingga saya sampai lupa
bahwa sebagai pengikut Kristus saya harus tetap menjalani proses hidup, yaitu saya harus melewati proses hidup yang bersyarat, yaitu ketaatan dan ketekunan. Semakin saya mendedikasikan hidup saya untuk melayani Tuhan, Tuhan semakin memperhatikan kehidupan saya. Seluruh aspek kehidupan saya dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga saya harus jatuh bangun dalam iman. Saudara juga harus tahu, seseorang yang semakin dekat dengan Tuhan atau intim bergaul dengan Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan atau rancangan Tuhan, tidaklah semakin mudah. Tuhan akan membentuk, menguji kualitas kepribadian orang tersebut untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Ujian-ujian itu semakin berat, tidak ada yang mudah. Begitulah cara Tuhan membentuk seseorang untuk menjadi pengikut Kristus. Seluruh aspek kehidupan kita diperhatikan oleh Tuhan, dirancang dan dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Itulah sesuatu yang sulit dalam hal mengikuti Kristus. Dan hal ini juga sama dengan beberapa orang yang baru lahir baru beberapa saat menerima Yesus sebagai juru selamat, langsung masuk sekolah teologi atau pendalaman Alkitab dan menjadi pendeta dan melayani. Mungkin saudara tahu tentang mereka yang sangat vokal dalam memberitakan Injil di media-media, tetapi lupa bagaimana cara beretika, berbangsa, dan bernegara, sehingga mereka tersandung kasus penistaan agama. Saya katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang melewatkan beberapa tahapan proses menjadi dewasa dalam rohani. Mereka melewatkan pengalaman rohani mereka bersama Yesus yang seharusnya menjadi pembelajaran iman bagi mereka. Hal ini sering saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, bahwa menjadi Kristen itu membutuhkan proses yang sulit, apalagi menjadi pengembala. Lebih sulit lagi karena harus mengorbankan keduniawian kita. Dan kita harus meninggalkan segala hal-hal yang bersifat duniawi untuk menjadi pengembala. Dan memberitakan kebenaran itu tidak cukup dengan membaca firman Tuhan, menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, tetapi butuh kewahyuan dari Tuhan. Saudara-saudara, begitulah pengalaman orang Kristen yang masih bayi rohani. Mereka adalah orang baru di lingkungan baru. Mereka perlu belajar dan berproses sebelum naik ke tingkat iman yang lebih tinggi. Jika saudara adalah Kristen yang masih baru, jangan melangkah terlalu jauh. Ikuti semua proses dengan baik. Jangan malu jika Anda sebenarnya Kristen yang belum dewasa tetapi sudah terkenal. Mari belajar dari pengalaman-pengalaman rohani Anda bersama Yesus dan perkenankan Roh Kudus menuntun dan memakai hidup Anda. Jangan dikendalikan oleh jumlah nominal yang Anda dapatkan dari pelayanan Anda. Mari kembali kepada Kristus sebelum semuanya terlambat. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, secara garis besar saya telah menyampaikan kepada saudara gambaran tentang orang-orang Kristen yang masih bayi secara rohani atau bayi-bayi rohani. Tentunya saudara dapat menyimpulkan di antara 3 renungan atau video sebelumnya, bagian pertama sampai ketiga, saudara dapat menyimpulkan termasuk pribadi yang manakah Anda di antara ketiga pribadi tersebut. Silakan dijawab atau disimpulkan sendiri. Untuk selanjutnya, kita akan masuk yaitu bagian keempat atau bagian terakhir di antara 4 jenis manusia di dalam Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya berdoa kepada Tuhan agar kebenaran ini diberkati oleh Tuhan di dalam hati pikiran saudara dan menjadi berkat bagi sesama. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau saudara Anda agar semakin banyak yang diberkati. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya hari ini sampai hari tiba pada kesudahannya. Shalom.